Kasih Tuhan, kebangkitan tidak pernah terlepaskan dari peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Maka rangkaian ketika Yesus masuk kota Yerusalem sampai dengan Yesus bangkit merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena masing-masing peristiwa di mana kita merayakannya mempunyai makna, mempunyai arti masing-masing. Dimulai dari hari ini yaitu Minggu Palma. Tentu Minggu Palma punya makna. Apa yang ditekankan pada Minggu Palma? Di dalam Minggu Palma kita mengenang kembali Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dalam Minggu Palma ada daun palma yang kita bawa, yang sudah dipakai menjadi tradisi gereja sekian lama. Untuk mengenang peristiwa itu, kita datang ke gereja dengan membawa daun palma. Apakah daun palma ini ada maknanya? Tentu, karena kita kembali menghadirkan peristiwa ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dielu-elukan. Namun tidak berhenti di situ. Bukan soal dielu-elukan, tetapi ketika masuk Yerusalem, mereka menyebut Yesus Hosana Putra Daud. Mereka melihat Yesus sebagai seorang raja yang akan membawa pada sebuah kemenangan. Dan memang Allah juga bermaksud demikian. Yesus datang sebagai raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Ibu bapak saudara-saudari, tentu gambaran seorang raja yang ditampilkan sangat berbeda. Raja di sini adalah raja yang mengorbankan dirinya. Yesus adalah Allah. Dan karena Allah, keselamatan ini sungguh datang berasal dari Allah. Mengapa bukan raja dari dunia seperti kebanyakan raja-raja? Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia, karena semua manusia berdosa. Bagaimana dengan Maria? Maria memang mendapatkan rahmat khusus, dan dengan usaha perjuangannya, dia dimurnikan, disucikan oleh Allah. Tapi pada dasarnya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada yang menyelamatkan. Bahkan seorang raja pun ketika dia menyelamatkan rakyatnya, dia akan mengorbankan para prajuritnya. Bahkan juga sebagian besar rakyatnya mungkin juga akan berkorban. Rakyat dan prajurit berkorban untuk siapa? Untuk rajanya. Dan itu tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Karena Allah justru memberikan dirinya, Dia yang menyelamatkan kita. Maka pada peristiwa Minggu Palma, sungguh kita diajak untuk memahami bahwa Allah adalah juru selamat kita. Dia yang memberikan dirinya, Dia yang menanggung beban dosa kita, Dia yang menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Maka tunggangan yang dipakai adalah keledai. Bukan seekor kuda yang gagah perkasa, yang biasanya dibawa untuk berperang, biasanya dipamerkan untuk menunjukkan kekuatan, menopang raja yang duduk di atasnya. Tapi keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa keledai itu adalah lambang Tuhan Yesus sendiri yang menanggung beban.
dan keledai juga terkenal kuat untuk menanggung beban sebesar apapun. Maka ibu bapak saudara-saudari, peristiwa Minggu Palma ini juga mengajak kita untuk menyadari siapa yang menyelamatkan kita, siapa juru selamat kita. Dan dengan peristiwa kebangkitan Paskah nanti akan menjadi semakin jelas bahwa juru selamat kita adalah Allah sendiri yang datang ke dunia memberikan dirinya dan berkorban untuk kita. Keselamatan diperjuangkan dengan memberikan dirinya, bukan mengorbankan orang lain. Maka ibu bapak saudara-saudari, spiritualitas keselamatan ini juga menjadi spiritualitas kita. Kalau kita ingin menyelamatkan orang lain, membahagiakan orang lain, bukan dengan cara orang lain harus melakukan sesuatu, tapi justru kita yang memberikan diri dengan melayani orang-orang itu, anggota keluarga kita, saudara-saudara kita. Disitulah maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam keluarga, dalam gereja juga demikian. Para pengurus gereja dipilih, ditugaskan untuk melayani, supaya umat juga mengalami kegembiraan sukacita. Dalam keluarga, masing-masing anggota juga berperan untuk melayani, melakukan sesuatu, bahkan harus bekerja keras, berkorban, menyediakan waktu, tenaga, pikiran, supaya anggota keluarganya bahagia. Maka ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk demi kepentingan kebahagiaan orang-orang yang kita kasih, saudara-saudara kita, maka tidak perlu kita mengeluh. Karena itu kita lakukan sungguh sama seperti Tuhan melakukannya untuk kita, demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Mari kita melakukan sesuatu, bahkan berkorban dengan sukacita, karena tidak hanya kita yang melakukannya, Tuhan pun melakukannya dengan cara demikian. Bukan membahagiakan orang lain dengan cara mudah, dengan cara yang paling enak, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Kebahagiaan sejati justru dari pengorbanan kita, pemberian diri kita untuk sesama kita. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita bersyukur boleh melayani sesama. Mari kita bersyukur boleh membahagiakan keluarga, meskipun ada banyak pengorbanan yang kita lakukan. Semuanya itu demi kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan kita. Semoga dengan peristiwa Minggu Palma ini iman kita semakin teguh, terutama ketika harus berkorban untuk sesama kita, untuk anggota keluarga kita, demi kebahagiaan mereka. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.